Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Raditya Bima Nugraha, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Juweni. Berikut merupakan kartu pendaftaran UKM PPG saya. Saya mengambil di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Untuk kompetensi yang saya ambil adalah pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Nanti KD yang saya praktekkan adalah sistem penerangan dan sinyal. Nah, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bertemu lagi di pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dengan saya Pak Raditya Bima Nugraha, ya, di SMK tercinta kita yaitu SMK Negeri 1 Juweni. Masih yang jurusan kita kan? Masih. Apa jurusannya? Teknik Bisnis Sepeda Motor. Untuk mengawali hari ini supaya kita fresh, kita lantangkan jadwal SMK kita. Silakan untuk Mas Bram untuk memimpin teman-teman. Bisa maju ke depan. Heran saja ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa. SMK Negeri 1 Juweni luar biasa. Terima kasih sudah dipimpin. Nah, untuk mengawali pagi hari ini, salah satu silakan memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Dava silakan dipimpin berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu isyarat terlebih dahulu. Silakan semua menghadap ke monitor sana. Ya. Posisi sempurna ya. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian akses link web untuk pembelajaran kelistrikan ya.
linknya sudah terpasang di grup kelas kita, ya. Silakan nanti diakses. Saya buka dulu. Di sana ada link Bubuya ya. Nah itu nanti menunjukkan situs dari pembelajaran kita hari ini. Nah nampak seperti ini nanti, yaitu tentang lighting signal system, atau kalau bahasa Indonesia adalah sistem penerangan dan signal pada sepeda motor. Nah hari ini sesuai tingkatan kelas kita, ya, kelas 12, kita nanti akan mempelajari tentang diagnosa dan perbaikan gangguan atau kerusakan pada sistem penerangan dan sinyal sepeda motor. Nah, dalam link tersebut atau situs tersebut, silakan kalian buka. Yang pertama, untuk tampilan awalnya, kemudian untuk obatnya hanya tentang saya. Kemudian silakan akses presensi. Nah, di sana ada link presensi, bisa kalian isikan. Silakan sekitar 2 menit mungkin bisa diakses dulu presensinya. Baik, untuk presensi sudah semua? Ya. Oke. Hari ini kita berkumpul di sini, ya. Ingat, kita berkumpul di sini membawa pesan dari orang tua kita masing-masing untuk serius dalam bersekolah, ya. Apalagi kita siswa SMK, kedepannya kita harus siap bekerja, gitu. Mungkin bagi yang mau kuliah juga apa-apa, tapi utamanya adalah kita harus disiapkan untuk bekerja. Nah, maka dari itu silakan dalam bersekolah maupun praktek ini nanti kita bersungguh-sungguh, lakukan dengan teliti, cermat. Pokoknya kita harus bawa diri kita supaya nanti pas lulus itu para pemilik lapangan kerja itu mau menerima kita, ya. Nah, ingat, dalam bekerja ada yang paling penting, yaitu kita mengutamakan K3. Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu K3? Oke, Mas Ikam. Keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, benar sekali jawabannya, ya. Baik, selanjutnya bisa semuanya menghadap ke proyektor. Hari ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem penerangan dan sinyal sepeda motor. Oke. Untuk KD-nya bisa kalian saksikan di depan, yaitu tentang mendiagnosis gangguan, kemudian memperbaiki gangguan. Nah, selanjutnya sudah pasti kita harus bisa menguji apa? Hasil dari perbaikan kita. Nah, itu sangat utamanya mekanik. Kalau mekanik dapat kendaraan dari konsumen, ada trouble, kita harus bisa memperbaikinya. Kemudian hasilnya harus bisa digunakan oleh konsumen. Jangan sampai kita hanya bisa bongkar, masanya gagal. Kita bisa mendiagnosis, tidak bisa memperbaiki. Jadi 3 KD itu berkesinambungan. Untuk tujuannya bisa dijelaskan juga. Ada 3, itu nanti kita akan mendeteksi adanya gangguan, kemudian menelaah penyebab gangguan tersebut, kemudian kita memulaikan prosedur dalam perbaikan gangguan tersebut. Untuk kegiatan kita ini nanti kita akan ada praktek, ya. Kemudian silakan nanti untuk prakteknya nanti setiap motor 2 siswa. Nah, sebelum praktek nanti kita juga akan ada pembahasan dengan kelompok. Nah, nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Silakan cek grup, ya. Untuk pembagian kelompoknya bisa cek grup. Apabila grupnya belum seperti pembagian kelompoknya, silakan nanti bisa berpindah tempat. Ya. Apa sudah sesuai dengan kelompok ini? Belum. Nah, nanti silakan berpindah tempat. Ya. Nah, nanti untuk pretest, post test,
kalian sudah bekerja. Selanjutnya untuk LKPD diskusi itu nanti kalian bisa mengakses link ya. Linknya bisa kalian lihat lagi di grup. Nah, hari ini materi kita adalah sistem penerangan dan sinyal pada sepeda motor. Mungkin ada yang bisa menyebutkan dulu fungsi dari sistem penerangan itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan Mas Bagas. Untuk mengaktifkan headlamp, panel indikator, sama sinyal kendaraan, Pak. Oke, betul sekali, excellent. Mungkin teman yang lain ada yang bisa menyebutkan fungsi dari sistem penerangan? Saya Pak, Oke, Mas Andika, silakan. memberi syarat atau tanda kepada pengguna jalan lain tentang kondisi kendaraan. Oke, betul sekali, excellent. Boleh Mas? Nah, bagus sekali tadi jawaban tentang fungsi dari sistem penerangan. Mungkin dari kalian ada yang pernah menemui permasalahan pada sistem penerangan ketika berada di jalan raya? Silakan Mas Adi. Headlamp tidak aktif padahal bulannya baru. Oke, saya tampung. Mungkin ada teman yang lain yang pernah mengalami permasalahan. Saya Pak, Silakan Mas Adi. lasernya rusak jadi lampu senya mati Pak. Tidak berkedip ya? Iya. Oke, nah, terima kasih untuk jawaban Mas Adi dan Mas Febi. Kita beri semuanya. Nah, dari dua permasalahan yang disampaikan tadi, maupun mungkin masih ada yang pernah menjumpai di jalan. Nah, ini nanti akan kita saksikan di proyektor agar kita sebagai mekanik lebih mudah dalam mendiagnosa kira-kira penyebab dari permasalahan tersebut apa saja. Silakan nanti semua bisa menghadap ke sana, bisa kita saksikan dulu. Ya, bisa diperhatikan video berikut. Baik, berikut merupakan video tutorial sistem penerangan signal. Nah, ketika motor kalian mengalami trouble pada sistem penerangan motor signalnya, pastikan dulu apakah bohlam, kemudian kabel maupun soketnya dalam kondisi bagus atau tidak. Jika mereka dalam kondisi bagus, kita bisa cek juga pada bagian prosedur. Nah, dalam mengecek segmen maupun komponen relay, ya kita buka terlebih dahulu cover bodinya, kemudian kita buka juga cover box segmennya. Nah, berikut cover boxnya. Nanti ketika sudah kita buka akan terlihat box segmen maupun box relay. Nah, kemudian kita pastikan juga tekanan hati kita normal, yaitu 12 volt. Kemudian selanjutnya kita bisa cek kondisi relay maupun kondisi segmen yang ada di box segmennya. Nah, untuk mengecek kondisi, kita harus tahu dulu letak-letak masing-masing relay maupun segmen. Nah, pada box covernya sudah terdapat segmen cadangan maupun pin untuk mencabutnya. Kemudian perhatikan gambar yang ada di boxnya. Di sini merupakan gambar yang mewakili box segmen kita. Di cover ini ada berunsur yaitu ukuran segmen, kemudian fungsi segmennya. Misalnya di sini ada segmen 5 ampere untuk ACC, yaitu kemudian ada segmen juga 5 ampere untuk on, 5 ampere lagi untuk maju, kemudian 5 ampere lagi untuk lagi headlamp maupun tail, kemudian 5 ampere lagi untuk speedometer, selanjutnya 10 ampere untuk kondisi kita, kemudian 20 ampere lagi untuk utama, ya segmen utama kita, kemudian 5 ampere lagi untuk backup. Kemudian ada 2 relay, yaitu relay utama dan kemudian juga ada relay untuk starter.
Kemudian perhatikan second kalian. Di sini ada 5, 20, 10 maupun 4 second ukuran 5 ampere. Nah, kita bisa melihat petunjuk pada grafik posisinya. Di sini ada bateri mewakili posisi kita. Nah, di sini ada 5 ampere untuk ACC, 5 ampere untuk on atau traction, 5 ampere untuk pemicu, 5 ampere untuk headlamp maupun highlight. Kemudian ada 5 ampere untuk meter. Kemudian 10 ampere untuk sistem kita, 20 ampere untuk second pertama, kemudian 5 ampere untuk backup. Terus ada 2 relay. Yang satu relay untuk utama, yang satu lagi relay untuk starter. Berikut tampilan yang sudah kita beri di tabel tadi. Bisa terlihat ada second ini. Nah, untuk melacaknya kira-kira second itu lebih pada sistem apa? Bisa coba kita aktifkan kunci kontaknya. Kita akan kunci kontak berapa? Nah, tidak ada problem. Bahkan untuk ignition sudah tidak menyala. Kita start dulu. Jika sistem kita semuanya tidak menyala, berarti kita bisa menuju ke main second, yaitu yang sebesar 20 ampere. 20 ampere. Coba kita pasangkan second 20 ampere. Baik, setelah terpasang kita coba angkat lagi kecepatan kita. Ya, sudah kembali terkoneksi. Kita coba hidupkan. Ya, berikut tadi untuk cara kita troubleshooting dengan sistem penerangan maupun sinyal. Semoga video berikut bisa membantu kalian dalam praktek pada masalah masing-masing. Terima kasih. Nah, berikut tadi video tentang penjelasan bagaimana cara membuat prosesnya. Untuk yang ini nanti kita ada 3 motor. Nanti untuk jalannya praktek akan Bapak beri contoh dulu, ya bagaimana jalannya praktek kita nanti. Kemudian setelah contoh dari Bapak selesai, akan Bapak beri trouble di masing-masing sepeda motor. Nanti silakan kalian secara berkelompok ya mendiskusikan kira-kira penyebab trouble tersebut apa, kemudian tindakan yang harus kalian lakukan apa. Ya. Nah, untuk LKPD-nya sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, silakan akses link LKPD online kita dengan Google Slide. Ya. Nanti untuk hasil LKPD masing-masing kelompok akan Bapak tampilkan di depan. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan Bapak sampaikan langkah kita dalam praktek kali ini. Nah, bagi kalian nanti yang akan praktek, silakan tentukan dulu alat apa yang kalian butuhkan dalam pembongkaran. Nah, kita menggunakan 3 sepeda motor punya yang posisi top kaki maupun top sekelnya berada di bawah semua. Nah, langkah pertama kita nanti berarti kita harus membuka cover. Untuk membuka cover kita membutuhkan alat apa? Oke. Nah, di sini kita ada 3 nampan. Silakan nanti semua alat ditaruh di nampan. Kita nanti ada 2 band alat, ada toggle dan tagiro. Kemudian kita ada 2 multitester, ada yang analog maupun ada yang digital. Silakan nanti kalian gunakan sesuai selera kalian. Nah, dalam langkah pembukaan nanti, ya, alat yang kita perlukan nanti silakan kalian taruh di nampan. Ya. Silakan alat apa saja yang diperlukan, misalnya
plus ya. Kemudian mungkin tang sudut kita jaga-jaga pakai tang kecil ini, siapa tahu pin pada cover kita, cover sekring ya sudah tidak ada, yang kita taruh di sampan. Multitasernya biar di sini nanti bisa diambil kalau diperlukan, kalau sudah selesai dikembalikan. Nah, nampak ini nanti akan kalian bawa ke sepeda motor kalian masing-masing. Ya, bisa diletakkan. Untuk cover yang sudah terbuka, silakan bisa ditaruh di nampan supaya kita lebih rapi, gitu ya, dan tidak berserakan, tidak hilang. Gitu. Nah, apabila sudah terbuka cover atasnya, kita gunakan. Kemudian kita masih ada cover boxnya. Tiga skru kita juga harus kita taruh di nampan. Ini ya, untuk cover boxnya sudah terlepas seperti yang ada di video tadi. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar petunjuk pada cover kalian masing-masing. Ada yang di atas, ada juga yang di dalam sini, sesuai motor masing-masing. Nah, gambar petunjuk ini nanti akan membantu kita dalam mendiagnosa gangguan ataupun kerusakan apa yang ada di sistem kelistrikan kita. Kenapa kita bisa memanfaatkan ini? Ya, untuk mempercepat kerja kita. Ya. Terus kita juga bisa meruntut. Nah, poin utamanya ketika kita ingin meruntut sistem kelistrikan, nah di sini Bapak sediakan multitester. Berarti untuk apa? Untuk mengecek tegangan aki atau akselerator baterai. Kita pastikan tegangannya masih layak dipakai. Ya, sekitar 12 volt. Itu saja penjelasan singkat tentang prosedur kerja kalian nanti. Silakan masing-masing anggota kelompok menentukan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk praktek. Temukan trouble apa yang ada di motor masing-masing ini nanti, terus didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, bagian praktek nanti silakan ketika sudah berdiskusi dengan anggota kelompoknya, menentukan motornya kembalikan seperti kondisi semula. Baik, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, silakan minta bantuannya untuk perwakilan anggota kelompok. Tolong buka cover kursi kalian, motor kalian masing-masing. Nanti akan Bapak beri trouble di motor kalian. Silakan. Motor tersebut sudah Bapak beri trouble, silakan perwakilan anggota kelompoknya bisa mulai prakteknya untuk kerjanya. Nanti hasilnya silakan kalian isikan di KPD di Google Slide yang ada di video tadi. Iya. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya siapa? Gunawan dan Widodo. Oke. Kelompok 2. Irkan dan kelompok 3. Oke, akhir ada. Silakan tentukan dulu alat apa yang kalian perlukan. Semangat saya.
Jika sudah menemukan kerusakannya atau gangguan, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kemudian nanti kembali ke sepeda motor untuk kalian perbaiki. Ya. Oke, sudah menemukan kerusakannya, kembali ke kelompok. Ya. Nah, dari hasil diagnosis kalian tadi di sepeda motor, silakan dibahas dengan anggota kelompoknya. Ya. Untuk permasalahannya apa, kemudian langkah perbaikannya apa, silakan kalian tuliskan di LKPD online tadi dengan tuliskan. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk membantu kalian dalam berdiskusi, bisa juga dilihat di situs kita tadi. Ada 2 modul, ya. Yang pertama modul tentang sistem penerangan, yang kedua adalah BPL. Ya, BPL untuk benda bit, benda skoping maupun variabel. Ada di situs buku tadi. Baik, sudah selesai semua kan? Untuk diskusinya? Kalau sudah, silakan bagi tadi yang praktek kembali ke sepeda motor, lakukan perbaikan. Itu. Nah, bagi yang sudah, silakan covernya kembalikan lagi. Nanti kita coba kendaraannya. Pengembalian jika sudah, peralatan silakan dikembalikan ke tempat semula. Bagi yang sudah, boleh kembali ke tempat masing-masing. Nah, terima kasih dalam kegiatan praktek yang telah melakukan. Nah, selanjutnya, nah, coba apakah sudah berhasil mengetahui?
Dari hasil pengecekan Bapak dari 3 motor tadi sudah kembali ke kondisi normal. Nah, untuk selanjutnya kita saksikan dulu hasil pengisian dari KPD pelanggaran lakukan secara berkelompok tadi. Ya. Kita saksikan yang depan. Nah, kita saksikan hasil dari pengisian LKPD pada nanti. Silakan kita lihat praktek masing-masing dari anggota Bapak tadi berdiri sebutkan tentang hasil diagnosa kalian tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Teman-teman, permasalahan motor tadi sistem listrikan off. Media disconnect. Dan permasalahan selanjutnya klakson off, penyebabnya sekring disconnect. Oke, kita bebas untuk kelompok 1 sekalian. Ini kembali bagus sekali ya hasil dari kalian. Kelompok selanjutnya. Baik, untuk kelompok 2 silakan disebutkan hasil diagnosa kalian tadi. Baik teman-teman, motor yang saya diagnosa permasalahannya sistem kelistrikan off total, penyebab main relay disconnect, dan permasalahan kedua headline off, penyebab sekring disconnect. Oke, betul sekali ya dari kelompok 2 dengan motor seperti tadi. Kita berapa kelompok 2? Boleh kembali duduk. Untuk kelompok 3 perwakilannya bisa menuju ke depan. Nah, untuk kelompok 3 silakan dijelaskan hasil diagnosanya. Baik teman-teman, diagnosa dari tim kami itu permasalahan sistem kelistrikan off total. Penyebabnya main disconnect. Dan permasalahan kedua yaitu set off. Penyebabnya sekring disconnect. Oke, bagus sekali dari kelompok 3. Kita beri aplaus semuanya. Terima kasih untuk semua anggota kelompok yang sudah melaksanakan praktek. Ya. Nah, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama tadi? Saya Pak. Oke, Mas Fadil. Kesimpulan hari ini adalah mempelajari tentang sistem penerangan dan sinyal. Sangat penting demi keselamatan pengendara serta pengguna jalan lain. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Mas Rangga. Beri aplaus semuanya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian akses lagi situs buku tadi, kita evaluasi. Tadi sudah pre-test, sekarang yang post-test. Silakan link post-testnya dikerjakan dulu. Waktu sekitar 5 menit ya. Oke, waktu sudah habis. Nah, kita akan saksikan bersama hasil dari prioritas maupun proses sekarang. Bisa lihat ke layar proyektor. Nah, untuk prioritas tadi, nah di sini ada 2 yaitu Liga 2 dan Iksan yang sudah lolos. Dan yang lain ada Rangga, Yuda, Angga, Feby, Adi Agus itu ngangkat KKM. Sudah bagus ya, tapi perlu ditingkatkan lagi. Jadi yang kita tadi yang lolos hanya Liga 2 sama Iksan. Nah, sekarang untuk prosesnya bisa kita lihat. Nah, sudah mendapat 100 semua. Nah, berarti ada poin pentingnya ya, yaitu ketika tadi kita mencoba langsung dalam mendiagnosa, kemudian perbaikan, terus tadi juga kalian juga secara berkelompok itu akan meningkatkan dalam kita belajar. Nah, hasil tersebut nanti silakan ditingkatkan lagi. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian akses link refleksi. Kalian beri tanggapan tentang pembelajaran pada hari ini. Link refleksi bisa kalian temukan pada situs buku tadi ya. Refleksi.
Nah, di akhir diskusinya ada 5 poin yang bisa kalian isikan pada refleksi kita. Nah, refleksi ini nanti akan Bapak gunakan untuk meningkatkan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa? Bisa lihat di depan ya. Nah, kita nanti akan memperbaiki sistem starter sepeda motor. Itu aja mungkin dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jika tidak, sebelum Bapak tutup, silakan salah satu untuk memimpin doa. Tapi semuanya silakan berdiri dulu. Mas Luis, tolong dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, supaya kita tetap fresh meskipun tadi setelah selesai bekerja, nah, silakan Mas Bro, kita lantangkan lagi janjian SMK kita. Silakan Mas. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK selalu juari luar biasa. Silakan kembali. Terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Bawa pesankan ketika nanti kembali ke rumah masing-masing, silakan berhati-hati, ingatkan tiga kita. Nanti itu tidak cuma di praktek ketika dipegang,